Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da. Pelaksana ibadah puasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang setiap amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya. Allah masih memanjangkan umur kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimun dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di minggu terakhir ini atau 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, kita sebagai pelaksana ibadah, baik puasa, tilawatul Quran, sholat, dan lain sebagainya, harus berusaha untuk memaksimalkan yang hanya tinggal 10 hari lagi ini. Gaspol, kita gaskan segala amal ibadah yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir ini. Paling tidak, seperti apa yang Rasulullah SAW sabdakan, yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Yang pertama, dalam meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah syadda ma'zirahu, mengencangkan sarung, mengencangkan ikat pinggang kita. Maksudnya adalah kita untuk sementara 10 hari terakhir ini tidak bersama istri dahulu. Kenapa? Karena ibadah kita kemungkinan akan terganggu ketika kita sedang konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, untuk sementara di 10 hari terakhir ini, syadda ma'zirahu, kencangkan tali ikat pinggang kita. Yang maksudnya adalah jangan dulu dengan istri. Karena kalau kita sudah dengan istri, maka lalai dengan hal yang lainnya. Yang kedua, ada yang punya makna syadda ma'adirahu adalah tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di 10 hari terakhir. Karena kapan lagi? Belum tentu kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Yang kedua, kata Rasulullah, ihya lailahu, hidupkan malam. Hidupkan malam 10 terakhir dengan amal soleh yang pahalanya berlipat ganda. Sementara bisa kita jadikan malam menjadi siang. Artinya di malam hari semangat kita beribadah seakan seperti dia siang hari. Kita hilangkan rasa ngantuk kita jauhkan rasa ngantuk kita lawan rasa ngantuk kita. Untuk sementara kita beribadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 makna dalam menghidupkan malam itu. Yang pertama adalah qiyam bil lail, yaitu melakukan sholat di malam. Nah, qiyam bil lail ini ada yang punya makna, artinya melanjutkan sholat dari sejak maghrib, isya, dan seterusnya. Artinya belum tidur. Nah, sementara kalau kita tidur terlebih dahulu, itu maknanya adalah tahajud. Jadi, kita bisa qiyamul lail itu menunaikan ibadah fardu maghrib isya, kemudian sunnahnya adalah tarawih, qabliyah dan ba'diyah. Sebelumnya, setelah itu kita tilawah sedikit, baca Quran sedikit, kemudian istirahat tidur, malam kita bangun. Nah, malam itu kemudian yang disebut dengan tahajud. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan pada pertengahan malam,
bangunlah kalian untuk melaksanakan sholat tahajud. Agar kita mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maqama mahmuda. Agar kita mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita selalu menunaikan ibadah sholat sunat tahajud. Hadirin shaimun dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, aiqadha ahlahu, bangunkan keluargamu. Jadi Ramadan, terutama di 10 hari terakhir ini, kita jangan hanya sendiri mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan THR dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa panen pahala kebaikan. Tapi ayo kita bangunkan juga istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, agar mereka juga kebagian THR dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa panen pahala kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Qur'annya menegaskan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Mudah-mudahan 10 hari terakhir ini menjadi motivasi kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah mahdhah yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang sifatnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun yang sifatnya hablum minan nas atau ibadah ghairu mahdhah yang sifatnya sosial kepada sesama manusia. Olehnya itu, mudah-mudahan sekali lagi Ramadan 10 hari terakhir ini menjadi bulan tarbiyah, menjadi bulan latihan kita, dan setelah lewat Ramadan nanti, Syawal dan seterusnya, kita sudah terlatih melakukan segala amal kebaikan, melakukan segala amal ibadah, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita sampai Ramadan tahun depan. Kemudian segala amal ibadah di bulan Ramadan ini, baik puasa kita, tilawah kita, salat kita, zakat kita, dan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang salah dari pribadi sebagai al-faqir, dan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.